um, untuk seminar hari ini saya akan berbincang tentang education in the era of post COVID-19 lah, particularly berkaitan dengan industri 4.0, yang mana ini adalah area-area yang terkini lah yang saya dapati dalam 16,000 artikel kalau kita tengok dalam Scopus ataupun dalam Web of Science. Dia punya database ada artikel yang banyak sekarang dengan COVID-19. So this will be the recent area yang saya sarankan kepada dosen-dosen serta pelajar-pelajar semua untuk turut berkarya dalam area yang baru ini, khususnya on COVID-19. So sedikit pengenalan lah kepada pelajar-pelajar di Aceh semua. Senario di masa sekarang ya, iaitu kita dapati bahawasanya slides ni sekejap. Okay, so ini adalah perubahan revolusi dalam industri bermula daripada industri 1.0, industri 4.0 sehinggalah kepada industri 4.0, dan kita sekarang sebenarnya dalam era industri education 5.0 ya. Okay. So kita sekarang dalam peringkat ini itu we are in the digital ecosystem whereby we require a flexible and integrative value chain network serta visualize process dan visualize customer interference, and the fourth one is the industry collaboration sebagai key value driver kepada industri 5.0 ya. So untuk pengetahuan ramai, kita juga ingin memberi sedikit penjelasan tentang negara-negara manakah yang leading dalam industri 4.0 pada masa sekarang. Itu ni sekarang kita ada USA, the recent one ialah China sudah naik ke atas ya. Dan diikuti dengan Germany, Japan, France, South Korea and Netherlands. So these are the leading countries menerajui industri 4.0, dan negara-negara ini hampir 100% menggunakan apps dalam teaching, education, business and in dia punya ekonomi ya. Okay. So how will our daily life be affected by this new industry revolution ya? So a study that was conducted by McKinsey and Company, mereka menyatakan teknologi pada masa sekarang adalah bertanggungjawab terhadap kepada the automation of 30 to 50% of all the current works lah. Kebanyakan kerja-kerja yang dilakukan dalam industri pada masa sekarang ini menggunakan automation kan, Internet of Things and so on. So di sini yang menerangkan kepada kita negara the developing countries should also follow suit lah, kita patut turut serta dan kita pun perlu membuat kajian ke arah manakah hala tuju pendidikan kita supaya ianya in tandem dengan industri dan ekonomi negara kan. Disebabkan oleh automation, penggunaan automation di dalam industri semakin meningkat, maka kita dapati bahawasanya banyak orang sudah kehilangan pekerjaan ya. Sebabnya banyak menggunakan artificial intelligence and automatic equipment dalam industri. So pekerjaan sudah berkurangan lah untuk manusia. So di sini kita akan berbincang apakah bentuk kemahiran yang kita perlukan ya, ataupun bentuk kemahiran yang perlu dilatih oleh universiti kepada anak didik mereka untuk menyediakan mereka di alam pekerjaan di dalam era industri 4.0 ni. So ini contoh kita tunjuk di Malaysia. Sekarang di Malaysia ni di Pulau Pinang ya, di Pulau Pinang semua mall ataupun yang ni contoh di Tesco Pulau Pinang, everything is automated. Tidak ada lagi cashier di sana yang menunggu untuk kita membuat bayaran, tapi apa yang berlaku ialah kita dapati bahawa kita sebagai customers bila kita pergi for groceries di Tesco, kita sendiri yang akan scan dan kita akan buat payment menggunakan kad kita, dan kita akan pack sendiri barang kita dan bawa pulang barang-barang grocery. So kalau kita tengok dalam senario ini gambar yang saya ambil di Tesco Pulau Pinang yang terkini, tiada pekerja-pekerja Tesco seperti yang kita lihat di masa-masa yang lalu. It's all machine over here. So
the customer will have to assist themselves. So di sini ia memberi petanda kepada kita bahawasanya in order for us to be in tandem with the change in the system, kita sendiri pun mesti mempelajari apps baru dan teknik-teknik baru pembelajaran bagi memastikan kita equip the right knowledge to the students untuk menyediakan mereka dalam pekerjaan yang baru ya. So ini contoh saya ambil daripada Facebook Penang kini. Okay, Puan Sabirah ini kalau orang Aceh boleh faham ni ada dalam bahasa Malaysia. Dia komplain Puan Sabirah komplain menyatakan bahawasanya dia terpaksa scan sendiri. Bila pergi ke Tesco dia terpaksa scan sendiri dan dia nak marah lah, dia marah bahawasanya dia kata cashier ni buat kerja apa kalau kami customer kena buat sendiri semuanya. So dia kata dia rasa nak marah dan dia balik ke rumah lah. Jadi Mak Sarah ni mengatakan kepada Puan Sabirah, dia kata sebenarnya Puan teknologi ni yang memudahkan. Tak ada apa yang susah lah. So tak perlu pada queue line yang lama dan dia kata mula mungkin kita akan rasa janggal lah, tapi lama-lama setelah kita pun sendiri update kita punya knowledge in terms of using the latest technology, maka kita dapati bahawasanya semua ni akan jadi mudah. So Kim Wright menjawab kepada Puan Sabirah, dia kata well now they using self-service, it means they do not need to employ a lot of cashiers. That is what happening right now. That's why many people got no job because of big supermarket save money from this thing. So inilah fenomena pada masa sekarang lah. Ini area yang kita boleh tulis lah artikel yang mana there is a change of what we call as new normal is the normal, right? There's a normal thing right now. The previous normal is no more than the normal in the present world. So kita perlu belajar lah macam. So di sini di Malaysia, okay, 3 tahun lepas kita dapati bahawasanya Astro Awani melaporkan ada 3 sektor pekerjaan yang paling berisiko yang mana mereka membuang pekerja mereka. Dan sektor ini adalah sektor kewangan, retailing, peruncitan seperti store, grocery store tadi dan pembuatan manufacturing. Kenapa ini berlaku ialah kerana sektor 3 sektor ini sekarang semuanya sudah automate dia punya industri. So manusia tidak lagi diperlukan bekerja dalam industri mereka dan sektor mereka. Dan 57,000 orang dibuang kerja antara Januari 2016 hingga 2017 dan dengan masalah COVID sekarang lebih banyak lagi pekerja-pekerja sekarang sudah dibuang bekerja ya. Jadi ini adalah fenomena yang sedang berlaku dan kita sebagai educators ataupun institusi pendidikan perlu berfikir apakah kurikulum yang baru yang terkini yang perlu dipersediakan untuk mempersediakan pelajar-pelajar kita di alam pekerjaan yang banyak berubah, yang drastically change dalam masa yang singkat terutama berlakunya COVID-19. So how do we manage things? Seperti yang disarankan oleh organizer conference ni supaya saya berbincang tentang innovation and as well as the social innovation. Okay, in reality dalam managing change ni ada 3 dimensi of changes. That is in terms of the changes of the environment and then the changes of the economic and the social changes. So semua perubahan ini perlu ada inovasi dan 3 perspektif ini adalah daripada perspektif kerajaan sendiri patut memberi sokongan kepada perubahan ini dan industri, the manufacturing industries and so on should also support these 3 things, that is the current environment, the economic environment and social environment of the country. Now the third one is education. This is where we are right now. So kita dalam education industry, we should also make some changes. We don't expect to have 100% change in the education system, but pemimpin atau pentadbir universiti juga perlu berfikir, universiti ataupun pendidikan di peringkat yang lebih rendah perlu berfikir bentuk pendidikan yang perlu diberi kepada pelajar-pelajar kita pada masa sekarang. Jadi saya akan memberi beberapa solution lah sebelum saya tamatkan presentation saya hari ini yang mungkin boleh digunakan oleh kita di sektor pendidikan ya. So inilah realiti pada masa sekarang. Dikatakan bahawasanya the digital consumers who enjoys more interactive and personalized experience thanks to SMEC, iaitu
social mobile analytic and cloud technologies. So now we are using a lot of mobile equipment, and people are buying online, and people are learning and getting information online. So kalau orang dan marketing seperti saya ini, using billboards and so on, advertising your product dalam newspaper is no more as effective as compare kalau kita membuat periklanan online kan. So social media is the in thing right now. So we have to recruit our workers, we have to sell our product, everything is done online. Super juga di universiti, Dr. Sarah sekarang adalah merupakan koordinator Pasca Siswa Zaya ITM Kedah. Beliau sekarang pun mengiklankan untuk recruitment of our new students melalui online. That is the best and the most effective ways because the audience is big. So ada contoh yang boleh kita gunakan, saya bagi contoh, kata kita pakai Facebook. Facebook is one of the best medium where we can use for advertisement, because you can pay Facebook untuk advertise your product. Your product, kalau your ITM, we are selling our product is our curriculum, our education system, our program that we are having the university. That's kenapa saya kata Facebook is one of the good medium. Contohnya Coca-Cola is using Facebook. Kenapa? Di sana kita boleh pilih kita punya audience. Facebook is one of the biggest, the big data in the world. Sebab dia ada data tentang orang di negara mana, umur seseorang itu. Sebab apa kita sendiri yang memberi maklumat itu dalam Facebook. We tell our name, we tell our gender, we tell our profession, we tell where we are residing, okay, and we tell everything on Facebook. So dalam Facebook jika kita nak membuat iklan, maka kita boleh memilih kepada siapa yang kita nak iklankan, pukul berapa kita nak iklankan dan sebagainya. So this is one of the best way of how you can do advertisement. And the reason being because consumers are now categorized as the digital consumers. So thank you to the SMAC kan. And then number dua ialah because of the digital enterprises which leverages SMAC. SMAC itu enterprise sekarang pun mengguna SMAC to optimize the cost of corporate functions and to transform enterprise collaboration for greater productivity. Seperti yang saya sebut tadi, Tesco tidak lagi menggunakan human being, manusia, manpower is no more capitalized by the industry. Mereka banyak menggunakan automation. Dan akhir sekali ialah the emerging of digital operation wave, iaitu the companies are revolutionizing their business with the use of artificial intelligence, IoT, Internet of Things, AI, artificial intelligence, robotic, and they are now using cognitive computing and industrial Internet of Things. So semua ini adalah, this is the new normal, which is normal right now. Jadi kita will have to be in tandem. We have to follow suit with the changes in the current environment. Seperti yang saya sebut tadi, environment, economy and education, the society. Tiga pihak. Bila kita perlu berubah, tiga benda yang berlaku perubahan itu, iaitu the environment, society and the economy. Dan kita perlukan bantuan daripada kerajaan, government as well, because they are the one who set the policy, rules and regulation for the economic development of a country. So we can see because of the new digital phenomenon, there's a disruptions. Apa yang dikatakan sini, the changes that occur when new digital technologies and business models affect the value proposition of existing goods and services. So how consumer value dia punya goods and services now sudah berubah. Dulu kita buy goods and services face to face. We go to the market and buy product. But now we buy product online. How consumer value the product is how you present yourself online. The information that you present to your customers is very important. The feedback from other customers about your product and services is also a good promotion for your company kan. Kita itu berlaku lah bila mana kita membeli barangan secara online. Kita tidak terus membeli barangan tersebut. Apa yang kita kita akan buat ialah kita akan review komen daripada pembeli-pembeli sebelum itu kan. Ini sedang berlaku pada masa sekarang. So dia kata a transformation that is caused by emerging digital technologies and business model. Semua ini berlaku kerana berlakunya digital technology. Dan business model sudah berubah. Dan kita tidak akan dapat balik kepada yang asal because this is what the new business model. So saya menyahut apa yang diterangkan oleh sosialisasi lomba mobile dihajar tahun 2017 yang
yang ada terdapat dalam online, bahawasanya antara aspek utama yang cuba dipertaruhkan oleh Lomba Mobile Ki-Hajar ini adalah pengkajian model multimedia untuk pendidikan. So antara model yang saya ingin perkenalkan di sini adalah the new business model yang perlu kita adapt untuk memastikan kita adalah relevan untuk pada masa kini. Semua perubahan ini ada impact tentang terhadap kita punya produk dan services, dan ia ada impact yang sangat besar terhadap market system. So maka kita perlu ada re-evaluation, penilaian semula strategi yang digunakan oleh kita. Sama ada kita manufacturing organisation, retailing organisation ataupun banking organisation or us the educational organisation. There should be a re-evaluation of our product that we are offering to our consumers. So this is the challenging status quo. Sebagaimana yang diterangkan oleh Alvin Toffler, dia kata, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. So dulu-dulu kita klasifikasikan orang yang illiterate apa? Iaitu yang tak boleh baca dan tetapi dalam the new normal, which is the normal right now, who are those people who are illiterate? Adalah mereka yang tak boleh dan tak mampu belajar dan tak mahu belajar menggunakan teknologi yang baru, perubahan yang baru, serta they don't want to unlearn, iaitu mengubah cara pembelajaran yang lama dengan cara pembelajaran yang baru. So antaranya kita dapati sekarang, kita mungkin boleh buat, saya sekarang dengan Dr. Sarah tengah dalam proses membuat penulisan artikel tentang COVID-19 dan how student learn, unlearn and relearn again. This is one of the good area yang kita boleh tulis untuk masuk dalam jurnal seperti yang diterangkan oleh Ibu Monica pagi tadi. So ini area-area yang patut kita jelajahi dan cuba menulis, menggarapkan dalam bentuk penulisan untuk kita hantar seperti mana yang saya terangkan dalam konferensi semalam. Itu kita target untuk publish dalam Scopus database ataupun Web of Science database, terutamanya dalam Q2 dan Q3. Of course Q1 is the best place where you should publish. But for newcomers like us, try to target Q1 and Q2 quartile journal because that is a stable journal. Q4 juga is a good journal, but Q4 sometimes is not as stable as Q2 and Q3. So this is the areas yang kita boleh belajar sekarang. Kita boleh membuat penulisan untuk memberi cadangan kepada mereka-mereka di luar sana apa perlu kita buat dari mana dan apa perubahan yang perlu kita buat. So this is one of the phenomena yang kita dapati pada masa sekarang, iaitu sama juga di universiti kami. Pelajar refuse, some pelajar lah, tidak semua, refuse to unlearn and they refuse to relearn. These are the phenomena. Dan ini bukan saja berlaku di kalangan pelajar, don't be surprised. Ada pensyarah juga cannot learn and they cannot unlearn and they don't want to relearn. Ini juga satu topik yang sangat baik untuk kita membuat artikel. Kenapa mereka rasa benda ni adalah satu yang membebankan kepada diri mereka. So they want to learn new thing. Contoh yang terbaik ialah bila berlakunya COVID-19, we were asked to do classes online and everybody starts to be, orang kata apa, resist ataupun rasa setengah. Ada setengah orang rasa takut untuk belajar online. Takut kenapa? Takut tak tahu nak menggunakan Zoom, tak tahu nak menggunakan Meet dan sebagainya kan. And ada juga setengah tu rasa risau jika mereka perlu videokan dia punya lesson tu dalam YouTube. But now selepas 3 bulan berlalu, bagus juga, alhamdulillah juga adanya COVID ni. That is the good thing about COVID ialah kita semua sekarang sudah boleh memvideokan diri kita dalam YouTube dan kita sekarang dah boleh mengadakan lecture on Google Meet dan other form of webinars in Zoom and so on kan. So we have to learn and we have to understand that we have to unlearn the way we teach and we have to relearn the new things. So this is another good area for us to indulge in when we are trying to write new papers. And the second thing, as mentioned by Aftakar Bailati, he is from Asian Social Cultural Community Deputy Secretary General bagi Going Global 2019 Conference.
Beliau ada menyatakan bahawasanya the evident problem in the near future could not be the lack of employment but the shortage of skills that new jobs will demand. Okay, apa yang berlaku? Semua orang berkata bahawasanya unemployment rate meningkat. Bukan pekerjaan tak ada, tetapi kita dari pihak kita, the labor, we are short of skill yang diperlukan oleh manufacturer or organisasi yang ada pada masa sekarang. Mereka memerlukan people who have knowledge of automation. Seperti yang saya terangkan dalam konferensi semalam, perbincangan kami bersama Matric China, Matric Beijing, ya. Mereka menerangkan bahawasanya pelajar-pelajar di negara China 10 tahun sebelum ini telah pergi ke luar negara, especially in America, mempelajari new apps in doing businesses and so on. And they are the people who come back to China and start to create and install new apps. That's why dia punya economy and business starts booming and shoot up way, way beyond what America is doing right now. So these are the skills that that are required for students, our new students, our current student, not new student, our current student, whereby they have to unlearn and start to relearn the new things. What they learn in class is concept. Now they have to learn to know how to create new apps, works with Internet of Things and artificial intelligence. So now in our university as well, we are offering the new courses coming next semester, that is digital marketing besides the conventional marketing, and that is one of those program that is in high demand. Pelajar sendiri pun menyadari bahawasanya they cannot go with the previous trend, iaitu learning only bachelor in marketing, but they much prefer to go for the program seperti bachelor in digital marketing, because they knew that this is the thing that is required by the current employers. So what are the top 10 skills in 2015 as compared to 2020? Ya? Saya perolehi ini daripada World Economic Forum. Sebelum ini, antara skill yang diperlu adalah you have to have a good problem solving skills. That skill is also needed right now in 2020. And then the second kind of skill is coordinating with others. Mana perlu ada good HR lah. But what is required now, the second most important skill is good critical thinking, because we are working with robots. So it's not about working with, it's not about PR, it's so much of most important thing, but it's you having a critical thinking. When we say about critical thinking, your innovative thinking, pelajar-pelajar sekarang perlu berinovasi. So they need more on creativity. Then only came people management. As compared to dulu, people management is the third important skill. Barulah come coordinating with others, and you require emotional intelligence and making decision, as well as a good service orientation. And lastly, negotiation as well as cognitive flexibility. So the skills now are changing in terms of their importance. Okay, so students will have to keep themselves updated in terms of what are the things that are required of them. They should not expect to get everything from the university. They are the one who should update themselves with new knowledge. So sekarang kita boleh belajar and a lot of things online. You can even learn language online. Even my daughter learn bahasa Korea, bahasa Thailand, how to write in Korean, how to speak in Korean online. All the lessons are available online. These are additional things that students will have to equip themselves with. And those lessons that they have online is free of charge. You don't have to pay. MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge University also offer courses online. And some of the courses are free. And their professors also provide their punya, notes that you can get it online as well. It's all free. It's much cheaper. Okay. So what will be the future ahead? Itu dia kata, this is the report given by World Economic Forum 2019. Dia kata 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job type that don't yet exist. So in reality, anak-anak kita sekarang yang masuk sekolah rendah, primary school, sekolah di Malaysia sekolah rendah, dia belajar another thing, and when they go out, for selepas 12 years kemudian, they will see that ada keperluan lain yang diperlukan dari mereka. So di sini dia kata a key steps towards preparing individual for the economy of the future is providing
quality education opportunities for all. This is stated by the US government lah. So kita di dalam sektor pendidikan, kita perlu menyediakan pendidikan yang berkualiti lah. Saya akan speed up sikit, mungkin saya mengambil masa yang banyak di sini. Okay, now let's go to the Bloom taxonomy. This is the higher order thinking right now is in reverse. Dulu piramid ni terbalik ya. Now the higher order thinking as suggested based on Bloom taxonomy is that the most important criteria for a student is to be very creative. Ni yang paling penting. Dulu berbeza kan. Dulu remember kat bawah ni besar. Piramid dia terbalik dulu. Inverted. So sooner remember was the most important thing. So bila kita pergi ke kelas, kita belajar, the most important thing is to remember what your lecturers or your teachers are telling you. But now being creative in learning is very important. And then follows with how you evaluate the information and you analyze the information, then you apply the information with your understanding and you have to remember what you have applied. So this is intending with the computer work, which will have to be equipped to the current manpower lah. So the education for you right now, for the students and for us as the academician, is to be aware that is an alternative to the standardization of teaching is the customization of educational practices, which focuses on the specific needs, talents, and intent to each student. So this is very important. And we also have to embrace data mining. So kalau mereka yang don't want to learn and relearn, you're gonna have a problem in terms of digital divide. There'll be people who embrace IT and those who doesn't want to embrace IT. So these are the things that you have to equip yourself. Itu dia kata. And we should also now use the platform of MOOC. So these are one of the solutions for us as educators, to use a lot of massive open online courses. So the university kita pun sekarang sudah applied this. We have MOOC. It is massive open online courses, as well as the generalized blended learning. So the generalized blended learning is a mix of e-learning and face-to-face learning methodology. Sebelum ni kita pun ada blended learning. Part of the hours kita ajar dalam kelas, part of the hours kita ajar online. So right now, selepas COVID-19 apa berlaku, it's 100% online. So the blended learning has now turned to be open access learning now. And then we have what we call as the education as a service. The institution, the university will have to provide a cloud computing, which are among other techniques that create a new way of educating people with the support of education cloud. So now we have students with the cloud, with the facility of the cloud, pelajar-pelajar submit kepada kita all their assignment dalam cloud, and you can store in cloud. So kalau dulu kita mungkin ada masalah, kita hilang pen drive or our laptop kaput, rosak dan sebagainya. But if you save dalam cloud, you go anywhere in this world, you can always retrieve in the cloud. So cloud computing is very important. That is part of education as a service that is provided by university to the student. So this is to prepare students for new job market. So in future, pelajar-pelajar join the organization, new organization, all information ada dalam cloud. So right now students bila contoh student submit assignment pada kita, they submit dalam Google Drive, because if you submit dalam email, they will jam your email and you can put all your information. Kalau ada picture, ada video, apa yang berlaku, student also create their own video to submit for their evaluation. So that kita create dalam cloud. Data dalam cloud, the student boleh save dalam cloud. And the fourth one is that the solution is that to encourage interdisciplinary kind of education, whereby interdisciplinary kind of education relates to more than one branch of knowledge. So kalau kita belajar marketing, we cannot focus solely on marketing saja dalam education. You should learn about computing, computer system, clouding system, and so on. So these are the new trend in education lah. So ni tadi saya sebut, itu 51% of the world top global market now are using Internet of Things. So there's no reason for you to say I'm not going to go for IoT anymore. So ini yang last year data yang saya dapat dari 51%. The negara, the developed country are embracing Internet of Things. So for this year, especially after COVID-19,
data ini sudah meningkat. It's close to 80% now. Most of the developed country are using IoT. So educational institution also should embrace this and teach this to their students. And there is one article which I read that was written by Cedrin Kagorosh. He was saying that is the kata, ensuring the resilience, adaptability, and efficiency of labor market are therefore not only a matter of addressing the skill needs of the next production's revolution, but also a prerequisite to social stability and cohesion. So kita perlu embrace ourselves with IoT supaya ada stability dalam masyarakat. So dan dalam untuk memastikan ada social stability, we should also take care of the unfortunate group of people dalam masyarakat kita dengan bantuan kerajaan, memastikan they have these facilities of networking, internet semua tu. Itu antara benda-benda yang menghalang untuk ada social stability. So dia kata walaupun kita semua cuba nak embrace industry 4.0, perlu ingat bahawasanya social stability adalah juga penting. So the environment say that you have to change, but society, some of the society, the unfortunate one, mereka mungkin tidak ada akses pada internet. So kita tak boleh assume bahawa semua pelajar kita ada akses pada internet ataupun semua masyarakat kita ada akses to internet. Kalau mereka ini tidak disediakan fasilitas sedemikian oleh pihak kerajaan, kita cadangkan pihak kerajaan dan industri membantu menyediakan masyarakat semua dengan internet akses, barulah ada social stability. Kalau tiada, maka berlakulah apa yang saya sebut tadi, iaitu digital divide tadi. Yang mana ada fasiliti yang kaya akan lebih advance, yang kurang berupaya dan kurang kemampuan itu mereka akan terkebelakang. So itu perkara yang kedua. Saya cakap tadi environment tadi pertama, yang kedua is about social, iaitu you have to stabilize the social factors. So ini perkara yang perlu dalam industri 4.0. And intending with what is happening after COVID-19 is that we want to do technological innovation with the need of social innovation, but taking into consideration tiga aspek yang penting: the environment, the economy, and the society tadi. So saya sebut environment, society, dan we go to economy. So these are the challenges yang kita akan hadapi lah bila kita perlu ataupun we are going for changes. Yang pertama, challenges pertama ialah there's a vast change in technology. Berlaku selepas COVID-19 ni, keperluan penggunaan teknologi berubah serta-merta. Dulu kita boleh kata, oh never mind, I can still survive without using technology, but now, no more. You have to equip yourself with knowledge and make use of the technology. Masalah yang kedua, because there is an ineffective communication flow. So the government will have to tell the community, the public, what have the government plan on, what they are doing, where they can get the information. We as the educator also should inform our student, macam our university are informing our student that the government are sponsoring them to put ataupun install internet line facilities so that it will speed up the process of learning. That you will have to communicate. It's very important. Number two is to manage the heftiness. Benda yang bau you feel susah lah. Kan? So we should unload this. Yang keempat is negative attitude. Ini yang saya sebut tadi lah. Those who refuse to learn. Those who refuse to relearn. Kan? Yang orang yang complacency. Yang suka buat benda yang lepas. Yang cara mengajar yang lepas. Kita masih dengar lagi ayat-ayat daripada setengah orang berkata, lebih seronok mengajar cara yang lama. I much prefer face-to-face dalam kelas. But now, you have to face the reality. In future, classroom will be smaller because people are learning online. And IPTS, itu Institut Pendidikan Tinggi Swasta di Malaysia sekarang sudah meningkatkan jumlah program dia dan secara online sekarang kan. So kita IPTA, pihak-pihak Majlis Profesor Negara Malaysia sedang berbincang untuk mencadangkan kepada kebanyakan IPTA supaya kita sekarang pun memperbanyakkan kursus-kursus secara online dah. IPTS lebih laju daripada IPTA because dia orang tahu what are the current needs. So we have to do the same thing. We cannot be complacent with the current education system. Number 5, the challenges is negative perception of work culture among non-academic. So kalau orang yang bukan dalam dunia akademik, they should also learn, understand what we are trying to do right now. Number 6 is
variations of student background and expectation. And number 7 is, ni yang saya sebut tadi lah, anak murid kita dia daripada latar belakang yang berbeza. Ada yang fortunate, we have also the unfortunate one. So we want to make sure that all of them will get the same opportunity. And then finally, insufficient infrastructure. Memanglah infrastructure, internet, line internet, facility dalam universiti sendiri pun masih tidak mencukupi. So dan akhir sekali ialah management itself lah, the administrative. Okay, itu daripada saya. Maaf saya mengambil masa banyak. So di sini kita menggunakan moto yang diperkenalkan oleh Andres. Itu dia kata, your education today is your economy tomorrow. Terima kasih. Terima kasih Pak. Okay, thank you so much pihak moderator Bon TV, dan terima kasih kepada Prof. Ajang Dr. Maniati kerana menjemput sekali lagi untuk menjadi apa yang dipanggil di sini. Bagi kami ada panel untuk webinar ini, dan saya akan bercakap mengenai bagaimana kita hendak mencari idea untuk melakukan sesuatu inovasi. Ini mungkin lebih dekat kepada para pelajar lah. Sebentar ya, saya share screen. Okay, alright. So ini what I'm going to talk about, searching for ideas for innovation. Jadi bila saya lihat melalui message yang dihantar ramai mahasiswa daripada bidang farmasi, ada gizi makanan, ada daripada teknologi dan sebagainya, ada dari guru-guru, pendamping dan juga rata-rata orang-orang yang lain-lain juga ada sedang menyaksikan webinar inilah. Jadinya saya akan bercakap dari segi yang lebih general untuk meet everyone's part perhaps. Okay, so for me, I personally believe kalau kita nak cari idea for innovation, first what we need to find is our passion. Kalau kita buat sesuatu yang kita tidak minat, kita tidak akan full-heartedly do our work on that part. Jadinya kalau find our passion, contoh pertama, let's say we have interest in technology. Jadi from that interest of technology, kita barangkali boleh wujudkan infografik menggunakan pelbagai method, antaranya perhaps Powtoon ataupun infografik yang lain lah. Contoh tajuk yang kita boleh pilih, methods or things that we can do or prevention for COVID-19, that's the most recent, ataupun lain-lain yang berkaitan lah, apakah yang very much closer to kita punya minat, tapi menggunakan bidang yang kita dalami. Kalau teknologi itu antaranya, mungkin menggunakan YouTube, memaparkan inovasi-inovasi atau memaparkan idea kita melalui YouTube. Itu juga salah satu cara. Let's say our passion is in gaming. Okay, minat dalam bidang game dan sebagainya. Jadi anak-anak muda pasti minat
bermain game. Why not let's go and create a simple games for children, contoh untuk anak-anak, game-game mudah untuk mengisi masa anak-anak, untuk pembelajaran anak-anak. That would be easy. Nak create a huge game macam Free Fire dan sebagainya, itu agak sukar. Tetapi untuk game-game mudah, barangkali ada dia punya tutorial dan steps untuk kita laksanakan, dan it will be very close to us because that is our interest. Okay, besides teknologi dan gaming, contoh kita ada minat yang relevan lebih kepada hobi, contoh gardening. So it can also be a way of kita boleh menjadikan inovasi dari segi hobi kita, contoh new methods of gardening, cara kaedah penanaman baru tentang sesuatu tumbuhan. Kita minat masakan sebab since kita kena berada di rumah, jadi ramai yang telah menjadi chef-chef yang terkemuka and we have to cook. So perhaps we have new methods of cooking. Kaedah masakan yang baru, kita boleh filmkan dia, kita boleh recordkan dia, kita boleh justify dia melalui pembacaan-pembacaan kita, dan from there it can be an innovation because that's our passion. Okay, selain daripada passion, you can also go to step number 2, which is look around you. Okay, lihat sekeliling. Sekeliling kita ada banyak benda. Antara yang paling recent berlaku di Malaysia adalah tiba-tiba wujud satu viral mengenai satu pokok ini dinamakan snake plant. Selama ni pokok ni memang wujud bertahun-tahun tetapi tidak menjadi viral kerana pada masa tu tiada COVID-19. Jadi because of COVID-19, this snake plant suddenly become a viral plant dan semua orang keluar mencari plant pokok ini kerana dikatakan pokok ini mempunyai kemampuan untuk membersihkan udara, untuk membasmi kuman dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh mencari sumber alam sekeliling kita yang mungkin ada dia punya kelebihan-kelebihan tertentu and use that as something for our innovation, as a point to start our innovation. Of course, we have to do research. Bila kita dapat sesuatu maklumat tersebut, kita kena banyakkan pembacaan, kita kena support daripada research terdahulu dan sebagainya. Then from there, perhaps kita akan selesaikan masalah seperti yang Ibu Monica maklumkan tadi. Bila hendak melakukan sesuatu inovasi, tentu sekali kita kena tengok masalahnya dulu, bukan create something then only baru nak fikir ni akan selesaikan masalah apa. Jadi bagi pokok snake plant ni, ataupun di Malaysia dipanggil lidah jin ya. Jadi this plant ni dia sangat related dengan keadaan sekarang iaitu COVID-19, where everyone wants their house to be clean, udara yang bersih, tiada kuman, tiada bakteria dan sebagainya. So this is one good finding, perkara pokok yang telah ada bertahun-tahun, but now it's something that everyone is searching satu. Okay, selain daripada tu mungkin kita boleh innovate bahan-bahan pengajaran ataupun pembelajaran kita. Kalau anda adalah mahasiswa, mungkin bahan-bahan pembelajaran anda boleh dijadikan inovasi. Kalau dari perspektif pensyarah ataupun guru, mungkin bahan pengajaran kita boleh dijadikan inovasi. Selama ni bertahun-tahun kita mengajar face to face. Now everything is done online, so kita pun telah menginovasikan bahan-bahan pengajaran kita. Contoh saya sendiri, saya ada buat infografik cartoon on certain of chapter yang saya mengajar tu hanya untuk dengan niat menarik minat para pelajar. Perhaps that can be salah satu contoh atau salah satu cara or gaya or point untuk kita put in as our innovation, idea untuk memulakan inovasi. Jadi bahan pengajaran banyak, bahan pembelajaran banyak. We have a lot of assignments or research dan sebagainya. We can innovate that information or that the data that we have, and from there kita boleh masukkan dalam pertandingan inovasi. Tidak ada masalah. Even steps or proses juga adalah satu inovasi. Jadi you just look around you. Mungkin you ada steps untuk melaksanakan sesuatu tugasan dan ia memberikan impak yang sangat baik. Jadi steps tu juga boleh dijadikan salah satu contoh inovasi. Of course, dia punya outcome kena ada. You cannot just simply tell steps ni adalah ataupun proses ni telah saya gunakan dan sebagainya. Tidak boleh. Proses ini telah saya gunakan dan telah membuktikan dia telah memberikan saya satu keputusan yang cemerlang di dalam subjek tersebut dan sebagainya. That steps tu, that proses tu, kalau ia adalah unik kepada you, dan itu boleh jadi salah satu contoh or bahan or idea untuk inovasi you.
Okay, and then if we move to things, third point, which is things related to you, things related to yourself. Contoh, pada masa kini, things that are very very current related is of course isu COVID lah. So saya ada lihat ada satu kumpulan anak-anak kecil di Malaysia, sekolah rendah, iaitu is from standard 1 to standard 6. They created satu inovasi sabun. You know, because they said that now we have to, when we go out, we have to wash our hands dan menggunakan sabun. Jadi how to carry soap around, because kalau kita bawa sabun pastinya dia akan melekit dan sebagainya. Jadi what they created was dia cairkan sabun yang sedia ada di dalam satu botol yang kecil. Roll on, botol roll on, if you understand, yang boleh di roll kan tu. So botol tu mengandungi sabun dan sabun tu boleh dibawa di mana-mana when we want to eat or when we want to use our hands. So simply basahkan tangan dan rollkan sabun tersebut. Dia tidak akan comot dan boleh tutup kembali dan letak. As simple as that, idea tersebut telah dipertandingkan di satu inovasi, pertandingan inovasi, dan mereka berjaya mendapatkan gold medal because dia sangat relevan dengan keadaan sekarang, iaitu menyelesaikan masalah kuman COVID tersebar bila tangan kita kotor. Jadi anak-anak kecil itu juga boleh fikir, you know, that we need to wash our hands. So this is very much related. We need to bring sabun, soap. You know, so things that is related to you. What else is related to you? You can look around. Penutup muka. It can be di-innovatekan juga. From what I saw recently dalam beberapa bulan ni, pelbagai jenis mask telah dikeluarkan. Antara yang recent yang agak unik, di tengahnya boleh dimasukkan inserts, dan di inserts tu you can spray things for you so that when you breathe tu dia adalah smell yang sangat bagus. So itu adalah inovasi juga, walaupun kecil tetapi juga adalah salah satu contoh inovasi. Means things around us yang sangat related dengan kita dalam kehidupan kita, dalam cara pembelajaran kita, pengajaran kita ataupun around, ini sebenarnya boleh kita olah untuk jadikan inovasi. It's for us untuk open up our eyes dan ambil sedikit masa untuk fikirkan. Seperti yang awal tadi Ibu Monica maklumkan, that as a student, you cannot expect like, okay, ini saya nak buat, ini saja yang ada. You have to, tak ada cara, tapi you mesti kena pergi membaca. So from that reading, then you akan dapat more idea. So of course reading creates kita punya open kita punya mind. Mungkin kita tak nampak because kita berada di satu tempat sahaja. But when we read, it open up our mind and our perspective. Jadi untuk para pelajar, mahasiswa, barangkali lebihkan pembacaan. I know it can be kadang taxing nak membaca jurnal dan sebagainya, but because you want to enter sedikit investment akan memberikan more kejayaan in the future. So you put in a little bit of time investment untuk membaca, mencari masalah, mencari isu-isu di sekeliling, then from there create the innovation yang berkait dengan you. So from there you will solve the problem perhaps. Okay, so basically itu daripada saya. Baik Pak ya. Okay.
Mhm. Waduh, apa ya, karena ini kriterianya juga, berlaku kan nasional ya, jadi artinya ini bersamaan dengan yang lain. Jadi kriterianya memang sama dengan yang lain. Tapi mungkin yang ingin saya garis bawahi lagi adalah, juri itu senang sekali lihat, ini ya, apa, ide yang menarik gitu. Dan saya kira, ini sejalan sekali dengan yang disampaikan oleh Dokter Sarah, yaitu bahwa ketika ide itu jadi passion dia, ya passion siswa, itu tuh akan kelihatan oleh juri biasanya. Jadi, juri yang berpengalaman itu bisa melihat bahwa anak ini memang punya passion dan dia ingin menyelesaikan problem itu. Nah, jadi sekali lagi carilah ide yang, menarik, yang spesifik, bukan yang mengawang-awang, yang jauh di mata, tidak begitu, tapi di sekeliling kita, ya. Contoh-contohnya sudah diberikan juga tadi oleh Profesor Masnah juga ya bahwa, sekarang situasinya COVID-19 ini memberikan challenge yang banyak sekali gitu, idenya akan banyak sekali, tidak sedikit, ya di bidang apapun, semua 10 bidang itu bisa melihat. Tapi sekali lagi, lihatlah yang dekat, yang di sekeliling kita sendiri. Itu mungkin yang bisa saya, tekankan. Mhm. Hmm, ya. Eee, Nanti juga 15 Juli juga kayaknya nggak masuk sekolah lagi nih, Mas. Jadi, eee, okelah, memang, Aceh ini yang paling terakhir ya mulainya, apa, launching-nya, lombanya. Jadi untuk peserta ini memang sempit sekali waktunya. Mungkin saya kira kita bisa mundurlah 1 minggu untuk penerimaan, makalah ya, penerimaan, pendaftaran segala macam. Mundur 1 minggu jadi 21 Juli, begitu? Karena pada tanggal 1 Agustus itu juri sudah memeriksa, bersamaan di semua tempat, serentak, gitu. Jadi, khusus ya untuk Aceh, eee iya, sampai 21 Juli ya. Ya. Okey, terima kasih Pak. Selalunya bila kami approach student, perkara pertama yang kami terangkan adalah apa yang benefit yang student boleh dapat daripada yang projek yang bakal dia lakukan. Dan antaranya kami menerangkan bahawasanya biasalah semua orang dapat sijil, tapi apa yang penting adalah itu adalah recognition untuk pekerjaan mereka. Dan perkara yang kedua ialah menerangkan macam mana dia boleh mencambahkan idea. Itu sangat penting. Kadang student dia terfikir macam mana apa benda yang nak buat. Jadi kita bagi satu idea yang simple yang hampir dengan mereka. Selalunya kita kata apakah masalah yang you ada? Yang you rasa currently yang you perlu nak selesaikan. Jangan cari masalah-masalah yang jauh daripada kita yang kita rasa susah nak selesaikan. Antaranya macam student dia kata masalahnya adalah dia rasa
bila belajar dia rasa tempat duduknya tak selesa sebab mereka duduk kursi tu lama kan. Jadi kita minta dia collaborate dengan pensyarah yang ada ilmu ergonomik. Itu belajar tentang posture dan sebagainya, dan daripada itu dia collaborate bersama dan design satu kerusi yang berdasarkan kepada masalah yang ada pada student dengan ilmu yang ada dengan pensyarah. Dan dia boleh buat satu, mulakan dengan prototype dulu. Dan selalunya pensyarah tu dia lebih advance, dia akan membantu membina design yang sebenarnya dan membantu mereka untuk register for patent right lah. Jadi bila student tengok, oh sebenarnya saya berupaya juga buat benda ni dan ini prosesnya untuk protect saya punya copyright melalui patent right tu, dan kita tunjuk bantuan ada daripada universiti untuk register for patent right. Jadi bila semua proses tu ditunjuk kepada pelajar, mereka rasa oh mudah lah. So kita dapati lebih ramai nak join in lah. So, selalunya mereka akan rasa payah sebab kita tak tunjuk jalan. Jadi kita kena bagi idea lah. Yang perkara pertama, apa benefit yang mereka boleh dapat lah hasil daripada apa yang kita bakal buat tu. So saya selalu menerangkan bahawasanya CJ yang anda dapat tu adalah sebagai satu garanti ataupun satu credibility mengatakan bahawasanya anda telah membuat sesuatu perkara yang boleh memanfaatkan orang ramai. Dan bila kita bawa CJ ni, kita pergi kepada majikan, kita menerangkan apa yang telah kita buat. Majikan sudah semestinya akan menerimanya dengan secara positif bahawasanya pelajar ini ada inovasi, ada kreativiti selain daripada ilmu yang ada pada diri orang. So itu adalah kriteria yang penting pada masa sekarang untuk mencari pekerjaan lah. Saya rasa sebabnya setakat menunjuk CGPA saja tapi tidak menunjukkan skill-skill yang lain, mungkin kita dikalahkan oleh kandidat-kandidat yang lain. Sebab sekarang ramai kandidat pelajarnya resultnya sangat bagus, kebanyakan CGPA-nya sangat tinggi. Tapi kalau kita berupaya menunjukkan extra credential yang kita ada dengan menurut serta dalam conference, program-program inovasi dan sebagainya, dan hasilan-hasilan ciptaan kita, ini memberi satu persepsi atau value yang baik pada diri kita kepada majikan yang akan datang. Nah, itu pendapat daripada saya lah. Terima kasih. Basically saya juga sependapat dengan Prof because tackling student ni is about telling them apa yang mereka akan terima, tapi it's not only material yang mereka akan terima, so it's more of motivating for their future lah. Jadi kegunaan pada inovasi pada hari ini, sijil tersebut, kemenangan tersebut is beneficial for diorang kegunaan pada masa akan datang for their career advancement dan sebagainya. Of course kalau saya sebagai majikan, saya nak ambil 2 orang pelajar yang datang dengan result yang sangat cemerlang dan seorang mempunyai skill, kreativiti dan inovasi, tentu sekali dia yang akan diambil kerja. Jadi itu antara perkara yang mungkin pelajar tak dapat lihat sebab pelajar belum lagi berada dalam alam kerjaya. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pensyarah ataupun guru lah untuk menunjukkan kepada mereka that the opportunity lebih besar pada mereka. Saya agree dengan apa yang Prof kata tadi lah. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan Prof. Masna, Dr. Sarah dan Miss Monica. Semoga sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih. Dan di sini saya mewakili dari mungkin seluruh universitas, terutama Universitas Subudaya Indonesia. Kalau untuk kegiatan sosialisasi inovasi kali ini mungkin lebih kepada tingkat siswa untuk level SD sampai dengan SMA. Namun di sini kami juga punya keinginan yang sama untuk kegiatan yang sama. Apakah bisa dari tingkat mahasiswa itu melakukan kegiatan yang sama dan bekerja sama dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Mungkin ini lebih saya tujukan kepada
Prof. Masna dan Dr. Sarah. Mungkin seperti itu. Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya, Pak Armia. Okay, terima kasih Ibu Hera. Ya, kami sedia menerima kolaborasi dengan UUI. Sebelum ini pun kami ada memberi cadangan yang mana kita boleh buat secara bersama dan inovasi juga boleh buat secara bersama. Dan kami baru saja lepas satu program kita panggil IPIC, International Pitching. Program itu memandangkan kita dah tak boleh bersemuka. Sebelum ni kita buat program IID, International Innovation and Design, Invention and Design, yang mana kita jemput semua peserta datang ke kampus dan pamerkan produk dia. Tapi selepas COVID ini, semasa kami buat IPIC berlaku COVID, fenomena COVID, apa berlaku ialah kita dah tidak boleh menjemput semua peserta ke kampus kita. Jadi kita buat semuanya online dan pelajar atau participants cuma record dalam video dan menghantar produk dia dan dia boleh explain dalam video tu. Dan assessment, penilaian kepada produk ia juga dibuat secara online. Keputusan semua disampaikan online, CJ semua disampaikan online. Jadi memang boleh buat dengan UUI walaupun kita berjauhan melintas online. Partisipan daripada UUI boleh hantar kepada, mungkin kita bakal adakan satu konferensi bersama, dan partisipan daripada UiTM dan juga universiti-universiti di Malaysia juga boleh turut serta. Sebab IID yang kami buat 3 bulan lepas, sebenarnya bulan 12, tapi bulan berapa Dr. Sarah saya lupa dah. Sepatutnya judging dia bulan 3 gitu, tapi masa tu berlaku COVID, so automatically kami tukar, semuanya dibuat secara online. Jadi dia pitching, dia menerangkan dalam video, macam kita tengok video dalam YouTube, kan dalam YouTube, jadi student cuma menerangkan produk dia dalam YouTube dan video tu dia akan boleh hantar online kepada kita dan kita akan evaluate. Terus kita bagi sijil participation dan setelah kita dapat keputusan daripada panel pun kita boleh ambil daripada luar negara. Sekarang sebab mudah, kita hantar je video tu kepada panel luar negara, 3 panel, dan mereka pulangkan balik keputusan tu dan kita akan announce dalam Facebook. Dr. Sarah announce dalam Facebook sebenarnya. So boleh kita berkolaborasi. Memang mudah sekarang berlaku dengan online. Kita dapati secara tak langsung berlaku COVID, kita semua orang terpaksa pakai multimedia, social media and all that. Semua orang terpaksa diri dia orang lah belajar. So sekarang kita tak perlu mengajar mereka bagaimana nak mengguna, pelajar belajar sendiri. They learn and relearn sendiri. So boleh sangatlah kita buat. Mungkin dalam tahun ini pun boleh kita buat bulan Disember ke mungkin, ataupun bulan November mungkin. Kita dah boleh buat iklan, kita boleh panggil tim kami buat design dan kita boleh iklan lah. So kita tunggu participation. Dapat participation, perbelanjaannya pun tak banyak sebab kita tak perlu invite participant ke dalam kampus kita dan mereka pun tak perlu nak sewa hotel dan sebagainya, tak perlu. Semuanya buat online. Memang boleh kami dengan tangan terbuka menerima pelawaan ini. Alhamdulillah Ibu Herawati. Terima kasih. Oke. Ya, nah mungkin juga terwakili juga ya. Mungkin dari Dr. Sarah juga. Nah mungkin kita juga kasih kesempatan lagi untuk partisipan dari lainnya, mungkin ada pertanyaan gitu. Nah tapi sambil menunggu, nah saya juga punya pertanyaan juga nih untuk Ibu Monica. Nah Ibu, ini kan seperti kita tahu Center for Young Scientists ini itu untuk ruang lingkupnya atau juga untuk para membersnya itu emang khusus siswa atau juga itu mahasiswa termasuk juga Bu ya. Nah mungkin ada bocoran sedikit gitu untuk program yang lebih khusus kepada mahasiswa nih. Nah mungkin jadi sesuatu yang dinanti-nantikan oleh para mahasiswa termasuk juga untuk seluruh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang saat ini kami masih fokus ke sekolah menengah ya, di secondary school student, karena memang tujuan kami itu mau menyiapkan mereka ke universitas. Jadi supaya nanti mereka di tingkat universitas itu sudah tidak gampang lagi lah dengan yang namanya penelitian, lalu belajar mandiri, itu kan bisa langsung lari gitu mereka. Ya, itu sudah terbukti. Sehingga keterlibatan mahasiswa memang belum banyak. Khususnya sekarang yang ada adalah mereka yang sudah menjadi alumni, sudah sampai di universitas, itu mereka membantu adik-adiknya. Gitu.
sampai saat ini kami belum. Barangkali nanti saya kira sudah ada rencana ya dari UUI untuk lomba tingkat mahasiswa. Kalau misalnya ada juga kami bisa support gitu. Saya kira itu mungkin Pak moderator. Saya Ya, kembalikan. mungkin kita juga masih punya waktu, mungkin 1 orang atau juga 2 orang untuk bisa memberikan pertanyaan. Oke, ini ada mungkin para operator, ini ada Ibu Yeni ya, Ibu Yeni Anita. Oke, yang mungkin ingin memberikan pertanyaannya, ya langsung diberi akses. Oke, silakan Ibu. Nah, langsung aja nih Ibu Yeni ya. Oke, Ibu suaranya untuk suaranya mungkin langsung apa? Ya, Ibu Yeni langsung bisa ini suaranya di setel. Oke, Ibu Yeni suaranya bisa langsung. Oke. Ya, Ibu Yeni membuka mute untuk suaranya. Nah, supaya juga mungkin bisa memberikan pertanyaan. Ibu Yeni ingin bertanya, mungkin bisa mengaktifkan suaranya kalau mungkin ada pertanyaan gitu. Oke, ya udah, berarti kita juga mengalihkan ke partisipan yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan dari para partisipan lainnya, mungkin langsung bisa memberikan tanda untuk bisa mengangkat tangan. Nah, supaya juga bisa memudahkan dari operator kita untuk istilahnya memberikan akses gitu. Nah, kita masih menunggu ada any question from all the participant itu terkait tentang lomba peneliti belia Aceh 2020 ini, dan tentunya juga ya alhamdulillah ya itu merupakan kesempatan yang bagus sekali karena 2 tokoh dunia inovasi dan juga pastinya juga sangat berpengalaman dalam bidang research penelitian, baik itu untuk tingkat universitas, tingkat SMA, itu ada Prof. Masnah Wan Omar dan juga Dr. Sarah Sabir Ahmad dan juga Ibu Monica Raharti dari sebagai Direktur Center for Young Scientists. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk kita bisa ya berkomunikasi secara langsung, bisa menanyakan apapun mungkin yang perlu ditanyakan terkait dengan lomba peneliti belia Aceh 2020 ini. Oke, mungkin dari para operator kita juga, nah kalau mungkin tidak kita bisa langsung coba dicek sekali lagi, mungkin ada para partisipan yang ingin bertanya atau juga mungkin dari para dosen-dosen dan juga para guru-guru yang sekarang ini juga tergabung dalam webinar seminar sosialisasi lomba peneliti belia Aceh 2020 ini. Oke, kita masih menunggu, tapi kalau tidak mungkin kita coba dilihat kembali dari para operator. Oke, nah kita juga karena waktu ya, dan tentunya coba dilihat kembali apakah ada yang mungkin ingin bertanya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prawida Dudasmara dari Universitas Ubudiah Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, ingin bertanya kepada Dr. Sarah Sabir. Dr. Sarah Sabir, yaitu bagaimana passion seorang anak itu dikekang oleh orang tua, apa solusinya? Sekian dan terima kasih. Oke, it's very good question. Mungkin dokter dan juga mungkin bisa dibantu sama Prof. Masnas juga tadi. Nah, mungkin ada passion atau juga keinginan dari seorang siswa, dari seorang anak, tapi there's no support for their parents. Jadi mereka tidak punya support dan dikekang, mungkin lebih dilarang gitu ya, gitu. Oke, mungkin lebih ke faktor psikologisnya gitu. What should they do? Jadi seorang siswa apa sih harus dilakukan gitu? Oke, silakan Dr. Sarah. Okay, good question. Thank you, Prayuda. From perspektif saya, first before you start, of course you need to get the agreement from all parties. Jadi satu, tanya kembali kenapa mendapat begitu tentangan daripada parents. Is it something that is perkara passion kita tu adalah perkara yang tidak membuahkan hasil, ataupun adakah ia perkara yang sia-sia dan sebagainya. Mungkin parents nampak sesuatu yang kita tidak nampak. Jadi mungkin it's good to talk to them and ask what are their reasons behind kekangan mereka tu. Okay, and then kalau mahu melakukan inovasi, tentu you tidak bersendirian. You will be in groups and you will also ada pensyarah ataupun dosen yang membantu.
Jadi boleh dapatkan pandangan dan perhatian juga daripada mereka that if it's not right or if it's something yang again sia-sia ataupun mungkin tidak begitu memberi impak. Jadi you might want to alter idea tersebut kepada sesuatu yang lebih impactful, yang lebih berkesan dan mungkin akan menyenangkan hati parents dan also membuahkan hasil kepada your own inovasi tersebut. But again, it's about passion. Jadi cuba terangkan kepada parents that why you are into this as well. Bagi saya communication is the key lah. Cuba berkomunikasi secara aman dan terangkan secara baik from your perspective and listen from their perspective, then perhaps you akan dapat that equilibrium. You know, akan jumpa satu point yang mana mengapa ada kekangan dan sebagainya lah. Oke. Nah, mungkin ada tambahan mungkin dari Prof. Masna dan juga dari Ibu Monika sendiri. Nah, jadi ini merupakan sebuah mungkin pertanyaan yang cukup personal gitu ya, yang dirasakan mungkin kebanyakan dari mostly daripada student yang tidak mendapatkan support dan di mana juga passionnya itu bisa dibilang dikekang atau dilarang sama orang tua. Oke, mungkin ada tambahan sebelum kita juga melanjutkan pertanyaan lainnya. Ya, kalau saya bagi pendapat, selalunya parents dia risau apa yang anak dia buat, takut ada terkesan mungkin dari segi ekonomi, terkesan dari ekonomi itu maksudnya keuangan lah kan. Yang keduanya terkesan dari segi masa, mungkin dia rasa ini membazirkan masa, dan mungkin ada kekangan-kekangan lain yang ibu bapa rasa yang mungkin kalau anak dia terlibat dengan inovasi ini boleh menjejaskan mereka. Jadi perkara pertama, communication lah seperti Dr. Sarah sebut tadi. Communication is very important. Kita kena memberitahu apa sebenarnya tujuan inovasi yang dibuat itu. Dan siapakah yang boleh benefit dan berapa perbelanjaannya sebenarnya. Takut selalunya ibu bapa dia risau sebab di universiti mereka terpaksa tanggung yuran dan sebagainya. Saya rasa mereka bimbang kalau anak-anak terlibat dengan inovasi, mereka terpaksa menambahkan perbelanjaan. Mungkinlah ini sangkaan saya lah, mungkin kita boleh tanya dengan ibu bapa kita, adakah ibu bapa risau kerana dengan keterlibatan pelajar dengan inovasi ini, mereka risau mereka terpaksa menambahkan keuangan dan sebagainya. So kita terangkan bahawasanya projek ini tidak dibuat secara bersendirian, ini adalah secara sukarela untuk your own personal development, dan selalunya dia akan mendapat bantuan. Dan macam kalau kita yang buat pertandingan inovasi ini, selalunya organizer macam kami tak mengenakan yuran yang sangat besar. Sebab apa? Yang pentingnya adalah keterlibatan pelajar bersama. Itu yang penting. So pelajar perlu menerangkanlah kepada ibu bapa apa sebenarnya mereka buat dan hasilnya siapa yang dapat keuntungannya. So, sudah semestinya keuntungan itu adalah kepada pelajar, bukanlah kata directly kepada universiti tapi kepada pelajar, tapi the spillover effect is to the university and the community. So beritahu pada mereka bahawasanya jika hasil ciptaan mereka ini boleh diterima, dia boleh digunakan oleh masyarakat. Sebab kami ada juga membuat inovasi dan menang pertandingan di peringkat universiti dan mereka lanjut membawanya di peringkat yang lebih tinggi ya, buat perbandingan. Sebab saya sendiri pun ada masuk pertandingan, saya dapat bawa ke Bangkok dan kami mendapat grant daripada Erasmus. Sebab yang inovasi yang kami buat itu adalah menerangkan resepi penggunaan membuat putu beras dan putu kacang. Inovasinya adalah baking putu kacang ataupun cara nak baking putu beras yang mana kita menggunakan sunlight, cahaya matahari. So bila dipersembahkan wakil-wakil panel daripada Scotland, daripada Spain, daripada London, mereka macam kagum. Kuih putu, saya pun tak tahu di Indonesia apa dia panggil ya, kuih putu ni tak perlu masuk oven. Dia kata ya, tak perlu masuk oven. Kami beritahu inovasinya ialah kita jemur di bawah sidayan matahari yang panas. Kuih putu tu akan nak masak begitu. Dan kita menang saya tu. So perkara-perkara yang mungkin biasa di tempat kita adalah perkara yang unik kepada orang lain. Jadi kita boleh perkenalkan. Saya apa yang Ibu Monika terangkan tadi, kita tak perlu fikir benda yang jauh-jauh. Kita perlu fikir tengok di sekitar kita.
mungkin apa yang dibuat di Aceh itu adalah unik bagi tempat lain. Bagi kita, kita rasa, oh tak ada, ini benda harian, biasa saja. Bagi kita, kita rasa biasa. Tapi cuba kita tonjolkan benda yang unik di tempat kita yang tidak ada tempat lain dan dia akan menjadi unik lah. Itu cara dia. So, Terima kasih, terima kasih. Prof, Mas Nadan. Mungkin dari Ibu Monika ada sedikit tambahan tentang ya masalah pertanyaan tadi. Nah itu juga mungkin jadi suatu kehormatan juga nih buat Rian, salah satu student kita ya. Oke. Jadi saya sangat setuju dengan Profesor Masnah tadi ya, yang mengatakan bahwa kita perlu menonjolkan apa kekhasan di tempat kita masing-masing. Jadi sebenarnya karena tujuan lomba ini ke internasional, maka yang dicari oleh internasional memang keunikan itu. Dan kami sudah berpengalaman bahwa yang menang itu memang betul yang punya keunikan atau punya kearifan lokal yang tinggi. Itu sangat berhasil, dan juri kami juga memang iseng suka lihat-lihat itu gitu. Kalau dia nilainya sama tapi dia bawa kearifan lokal yang tinggi, maka itu yang akan dipilih ya. Lalu mengenai tadi ya pertanyaan dari penanya tadi, saya punya sudut pandang yang berbeda khas untuk problem kita di Indonesia. Orang tua itu nggak mau anaknya buang-buang waktulah ya. Mereka akan melihat lebih jauh lagi, anak ini mau sekolah lagi, lebih baik dia fokus untuk sekolah lagi. Dari situ saya selalu mendukungnya. Jadi begini, sertifikat dari lomba ini itu harus bisa diterima oleh perguruan tinggi kalau dia masih SMA. Tetapi kalau dia SMP, maka sebaiknya ini bisa diterima di SMA untuk PPDB. Jadi ketika dia mencari sekolah untuk SMA, maka sertifikat ini laku untuk jalur prestasi. Bagaimana bisa laku? Itu hanya bisa kalau ada pengakuan dari pemerintah. Oleh sebab itu saya sejak awal juga minta kepada UUI ya, supaya bisa melibatkan kepala dinas atau dinas pendidikan Provinsi Aceh. Minimal kita tidak merepotkan mereka, tetapi mereka mau tanda tangan sertifikatnya dengan dilibatkan. Yang penting nggak minta uang, kita nggak merepotkan, tapi kita minta restu. Nah, ketika sertifikat itu sudah ada tanda tangan atau dari kepala dinas atau dinas pendidikan provinsi, maka orang tua baru itu mau bersemangat. Karena apa? Karena itu bisa dipakai untuk cari sekolah. Ya. Jadi saya kira mungkin salah satu solusinya begitu. Saya kira pihak UUI juga bisa kontribusi ya dengan cara bekerja sama dengan dinas pendidikan, sehingga nanti peserta kita ada jaminan sertifikatnya diakui untuk mencari sekolah lebih lanjut lagi. Itu orang tua pasti senang kalau bisa begitu. Saya kira itu jawaban dari saya. Iya, Ibu Monika, terima kasih untuk jawabannya, juga mungkin straight to the point, dan mudah-mudahan pertanyaan juga sudah mendapatkan pencerahan gitu ya. Oke, dan mungkin for the last question, nah sebelum kita juga menutup seminar kali ini, nah itu kita juga ada Risna Nurdiningsi, ini merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi mungkin langsung diberi akses untuk satu pertanyaan terakhir untuk di sesi webinar sosialisasi Lomba Peneliti Belia Aceh 2020 yang juga disiarkan secara langsung, secara live dari UB On TV. Oke. Gimana, operator sudah terhubung untuk dengan Risna? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan itu mengenai seorang guru. Nah, jadi kita ingin menerapkan sebuah penelitian itu kepada siswa. Nah, lalu terkadang guru ini sendiri jarang melakukan sebuah penelitian. Nah, lalu bagaimana solusinya agar guru itu dapat mendorong atau memotivasi seorang siswa untuk dapat atau gimana ya, harus sering-sering melakukan sebuah penelitian inovasi pastinya, apalagi di saat era seperti ini. Terima kasih. Oke, nah itu juga mungkin yang menjadi pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Risna, dan itu mungkin bisa ditujukan untuk untuk guru juga, untuk para siswa juga gitu. Nah, bagaimana mungkin ada tanggapan dari ketiga narasumber kita? Mungkin dari Prof Masnah dulu, gimana nih Prof, kalau misalnya mungkin dari gurunya sendiri itu belum melakukan penelitian, apalagi juga mungkin untuk lomba ini kan tingkat sekolah gitu. Nah, itu gimana solusinya gitu?
Okay, selalunya bila kita nak memulakan program inovasi ni, kita cari gurunya yang ada positif dulu. Kita jangan expect changes, selalunya tidak boleh buat 100% serta-merta. Tidak semua orang dapat menerimanya. So bila kita menerangkan idea ini, kita pergi kepada guru yang boleh menerimanya dulu. Kita start with 1, 2 or 3% dulu dan kita mulakan projek dengan orang ni dulu. Setelah projek ini berjalan, orang lain nampak ada kebaikan daripada apa yang dibuat dan kita akan dapati bahawa orang lain akan turut kita. So dalam teori changes, dalam changes tu kita ada the doers, the resistors, orang yang resist dan the spectator. Ada 3 golongan orang. So cari guru-guru yang the doer kind of guru yang positif, yang boleh menerima tu. Cari yang ni kita akan coach. So pihak pengurusan cuba coach, kami jemput kami akan terangkan macam mana boleh buat benda tu, bantu yang guru-guru yang ada positive perception. Bantu yang ni dulu, they are the doers. Yang spectators, dia akan menunggu dulu. Bila dia tengok ada kebaikan ni, dia akan turut sama. Itu dalam organisasi memang akan ada lah yang menentang, yang resist, yang tengok saja dan yang memang nak participate. So kita cari yang ada positif tu dulu. Itu pendapat saya lah. Kita start dengan yang guru-guru yang positively menerima apa benda-benda yang baru. Tapi kita kena coach group ni dulu lah. Okay, mungkin panel-panel yang lain boleh add up. Thank you. Oke, thank you Prof. Masna. Oke, mungkin ada tambahan mungkin dari Dr. Sarah gitu terkait hal ini. Basically saya juga setujulah Prof kata tu, the positive people tu, tapi ada sedikit saya rasa juga mungkin form of communication yang kita sampai, maklumat tu biar jelas supaya guru-guru juga faham apa sebenarnya yang dia nak perlu laksanakan dan sebagainya, macam mana dia nak cari pelajar-pelajar macam mana dan sebagainya, apakah proses-proses. Baru bila dia sendiri faham, baru dia akan bermotivasi lah untuk kekal mencari pelajar-pelajar ataupun murid-murid untuk melakukan inovasi. Iya. Nah mungkin dari Ibu Monica ada tambahan ini gimana Bu permasalahan ini? Mungkin guru-gurunya ada juga ya mungkin yang belum melakukan penelitian gitu Bu. Ya, itulah sebabnya kenapa kami membangun yang namanya Asosiasi Guru Pembimbing Penelitian Indonesia. Ini kalau di tempat lain, di provinsi lain ini udah jalan. Awalnya memang berawal dari ikut lomba, nanti si guru-gurunya itu berkumpul. Nah, ketika mereka sudah menjadi asosiasi, mereka tuh saling bantu, ya. Jadi mereka akan saling bertanya, saling mendukung, saling memberi ide, bahkan kadang-kadang mereka ketemuan sendiri untuk diskusi. Kira-kira ini gimana ya caranya? Pertanyaan atau problemnya seringkali memang sesederhana ini. Waduh, saya belum pernah, mulainya dari mana ya? Atau waduh, saya sedang membimbing siswa tapi siswanya hilang, udah nggak mau balik lagi. Apa yang salah ya? Mereka cari solusinya tuh ke komunitas ini. Ya, jadi saya sangat menyarankan mungkin saat ini komunitas di Aceh belum terbentuk, tapi saya kira UUI bisa menjadi payung ya, bisa menjadi induk semangnya untuk guru-guru ini berkumpul justru. Dan ini bisa dibentuk dengan diwadahi oleh UUI di sini, ya khusus untuk cabang Aceh. Hanya dengan begini mereka akan saling bantu. Ya, kadang-kadang dia sendiri guru di sekolah ini nggak bisa dapat support dari sekolahnya, bahkan dari teman-teman di sekolahnya pun nggak ada yang mau. Ngapain sih ngerjain itu gitu ya. Tapi ketika kita bicara soal asosiasi, bicara soal orang-orang dengan passion yang sama, di situ kita akan mendapat bantuan. Jadi jangan khawatir, sebetulnya ini sistemnya sudah dibentuk. Hanya di Aceh ini kita baru akan mulai, gitu. Jadi demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, nah tadi mungkin satu dari Tuku Panglima, tadi Bapak ada pertanyaan. Oke, mungkin bisa. Oke, ya silakan Bapak, ini kita sudah terdisplay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panelis-panelis kita hari ini. Salam sejahtera juga untuk Profesor Dr. Masna, Dr. Sarah, dan Ibu Monica. Tadi kita mendapatkan pencercahan yang bagus sekali dari Ibu
Profesor Masna tentang the literature of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who can not learn, unlearn, and learn. Nah, Ibu Profesor, we have a big problem now. We can learn, we can unlearn, but the main problem is the internet now, especially for my generation, they said everything on the internet is true. Everything on the internet said it's right. We are now work with the hoax. Now, my question is how we combat, how we counter that hoax for for this new era. Thank you. Okay, that's a very good question. Maybe straight to the response untuk Prof. Pak Masna. Tengku yang Pak Tengku ya, terima kasih. Ya, dalam soal era sekarang ini menyampaikan maklumat sebanyak mungkin, sekerap mungkin adalah sangat penting. Sebabnya bila kita menuju kepada era yang baru, maklumat bila tak sampai orang akan menentang lah, orang tak mau. Orang akan rasa semuanya payah. So pihak komunikasi mungkin Pak Panglima pun boleh bantu, Pak Panglima dalam komunikasi boleh membantu menyampaikan maklumat dari masa ke semasa. Sentiasa menyampaikan maklumat dalam TV, dalam radio, apakah kebaikan-kebaikan yang kita akan bakal buat ni. So hasil daripada itu kita dapati bahawasanya lama-kelamaan orang akan boleh menerima lah. Selalunya orang tak boleh menerima ni bila dia tak faham dan dia tak tahu macam mana nak buat. So kita sampaikan maklumat dan tunjuk ajar. Coaching boleh dilakukan secara online, coaching boleh dilakukan seperti Ibu Monika terangkan, wujudkan unit-unit di universiti dan sebagainya yang mana mereka boleh mendapatkan maklumat. So saya rasa di Aceh boleh dilakukan begitu dengan bantuan pihak kerajaan ataupun NGO yang sudi membantu untuk kita sama-sama membangun semua rakyat Aceh supaya mereka boleh menerima perubahan dan bantuan-bantuan yang tidak memerlukan banyak wang daripada semua pihak, yang mana kepakaran yang ada boleh kita gunakan untuk membantu orang ramai lah. So perlu ada balancing dalam society lah. Seperti yang kita sebut tadi, iaitu dalam teori yang disebut tadi, kita perlu ada perubahan dalam environment, perlu perubahan daripada support daripada pihak kerajaan, dan yang ketiganya adalah perubahan daripada sosial juga. So kalau kata kerajaan nak support bantuan, environment pun perlu pada perubahan, tapi society tidak berubah, maka ada yang ketinggalan. Itu yang kita risaulah. Takut ada yang tak mau dan mereka akan ketinggalan dan masyarakat tidak akan jadi stable lah. Itu penting. Perlu ada stability of the society. So kalau semua orang belajar, semua orang tahu, we move forward. Untuk maju sebuah negara, untuk maju semua kena bersama. Kita tidak mahu ada yang tercicir. So kita perlu bantuan daripada kerajaan dan bantuan daripada universiti-universiti ataupun sektor-sektor pendidikan lah. So mungkin dalam kurikulum ataupun unit-unit yang boleh diwujudkan di dalam universiti membantu untuk menyampaikan maklumat tu dari masa ke semasa. Saya rasa ini adalah sangat penting lah. Maklumat dalam pembangunan sebuah negara adalah sangat penting kan. Mana-mana negara kita dapati contoh sebagaimana China, macam mana mereka boleh maju adalah kerana mereka mengkomunikasikan segala maklumat yang hendak dibuat oleh kerajaan kepada rakyat mereka. Rakyat memahami apa pihak pemimpin mahu dan mereka dengan mudah ikut serta. Kalau kita tak menyampaikan maklumat kepada rakyat daripada atas sampai ke bawah, akan ada penentangan ataupun akan ada yang ketinggalan. So kita tidak mahu, dan kita dapati Aceh ni tidaklah sebesar China dan boleh dibuat. Kalau China yang besar boleh dibuat, yang mana di China kita dapati mereka tidak membenarkan rakyat mereka ada Facebook account dan sebagainya kan, tahu tak, dia tak ada WhatsApp account, tapi mereka menyampaikan maklumat itu kepada rakyat-rakyat mereka, dan bukan saja menyediakan training itu penting. So saya rasa kita di universiti boleh mengambil inisiatif untuk mewujudkan unit-unit, dan NGO boleh terlibat sama untuk membantu, sebab kita dapati di China pakar-pakar di sana yang telah pencen dan sebagainya turut sama datang memberi bantuan kepakaran. Bukan perlu kepada bayaran, tapi dia punya servis kepada masyarakat, social CSR dia, corporate social responsibility dia. So kita boleh wujudkan di sini, kita boleh mulakan, dan saya rasa UUI boleh memulakan inisiatif
menjemput mana-mana para akademia ataupun mereka-mereka daripada industri yang sudi terlibat dan memberi menyumbangkan tenaga. Tak perlu lama, mungkin mereka boleh datang satu hari satu sesi untuk menerangkan tentang perniagaan. Contohnya Yang Mulia Tengku Panglima boleh datang menerangkan tentang macam mana memasarkan restoran beliau secara online sekarang. Sekarang contoh kan. Dan hari-hari lain kita boleh jemput industri-industri untuk berkongsi dan kita jadikan satu union bersama yang mana kita bertukar-tukar pendapat. Ilmu ni bila dikongsi, ilmu Allah bila dikongsi dia akan lebih bercambah. Itu sangat penting lah. Tapi kalau kita kata ilmu tu kita simpan, ilmu tu tidak akan bercambah. Dan saya pun sedia join mana-mana NGO. NGO di Aceh pun saya sedia join. Kami tak perlu pergi ke sana sekarang, kami boleh berkongsi maklumat secara online. Kan? Itu sangat penting lah saya rasa. Kena communicate dengan orang ramai. Supaya tiada yang tertinggal. Itu sangat penting. Jangan ada yang ketinggalan. Untuk maju tidak boleh tinggal. Seperti kita satu keluarga. Kalau anak-anak satu orang daripada 5 orang, seorang aja berjaya, tidak akan jadi stable keluarga tersebut. Yang lain akan rasa sedih. Oh, aku ketinggalan. Perasaan iri hati dan social problem lah. Macam itulah dalam masyarakat yang besar. Bila ada yang maju, ada yang tak maju, berlaku kecurian, perkhidmatan, tidak maju. Kita bila nak maju, semua kena maju. Diharap Aceh pun akan lebih maju antara daerah yang paling maju di Indonesia, insyaAllah. Oke, thank you Prof. Masnas. Nah, dan kita juga mungkin sebelum kita juga menutup untuk webinar sosialisasi Lomba Peneliti Belia Aceh 2020. Nah, ini juga sudah terhubung dengan Rektor Universitas Subudaya Indonesia, Dr. Marniati MKes. Dan mungkin dari Ibu Rektor, nah juga mungkin ada closing speech-nya, mungkin ada sambutan penutup Ibu ini, nah juga mungkin terkait dari pertanyaan Ibu Monica juga tadi, bagaimana mungkin peran dari UUI gitu ya untuk memfasilitasi untuk para guru atau juga para sekolah dan mungkin yang bisa diberikan supaya juga acara ini dan juga untuk para peneliti-peneliti belia di Aceh itu juga lebih bisa meningkat lagi di tingkat nasional dan juga internasional. Ya, kepada Ibu Prof. Ejang Dr. Marniati MKes kita persilakan. Silakan Ibu. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Iya, yang berbahagia Prof. Masnah dan yang berbahagia Puan Sarah dan juga Ibu Monica. Selamat siang dan salam sejahtera Ibu. Pada hari ini saya mengucapkan amat terima kasih kepada semua pemateri yang sudah berkenan hadir dan bersama-sama memberi sharing dan pencerahan untuk kita semua dan untuk peserta-peserta yang khususnya ada di Aceh dan untuk para guru yang sudah berpartisipasi juga dari kalangan-kalangan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang sudah berkontribusi pada hari ini dan saya amat menyambut baik atas inisiasi penyelenggaraan Lomba Peneliti Belia yang inisiatornya adalah Ibu Monica, yang acara ini diselenggarakan secara nasional dan alhamdulillah sudah tergabung hampir 16 provinsi ya Bu ya. Insya Allah mungkin ke depan bisa tercapai sampai 32 provinsi. Dan ini bagi saya merupakan pertama untuk di Aceh bagi peneliti belia. Artinya ini memang kita buat khusus bekerja sama dengan AIS. Nah, mungkin kalau pengalaman kita di Universitas Subudaya Indonesia sebelumnya, kita selalu menyelenggarakan ini event inovasi yang ke-6 kali ini, yaitu khusus untuk tingkat universitas. Namun kontribusi untuk tingkat belia masih sangat minim beberapa kali pengalaman kita di tahun-tahun yang lalu. Tetapi kontribusi untuk tingkat university, kita pernah juga pada event A+ Aceh 2015 mendatangkan hampir 15 negara yang waktu itu dibenarkan hadir. Belum COVID ya, kita masih bisa bertemu sapa di universitas ataupun di dalam satu event. Dan juga pada event tahun 2016, kita juga berhasil mendatangkan lebih dari 18 negara peserta yang ikut pada acara A+ Aceh. Kita beri nama A+ Aceh International Art Creativity Engineering.
Nah, kita beri kesan nama I+ Aceh agar semua bisa mengingat ini momen berada di Aceh. Dan juga pada tahun 2017 juga kita sudah menyelenggarakan sampai tahun 2019 yang lalu. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini pun saya sudah membuat satu rancangan, kita akan buat, mungkin akan join dengan UiTM ya Prof ya. Ke depan kita akan buat mungkin sama konsepnya, kita akan daring atau by online, mulai dari penerimaan sampai dengan proses akhir. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa juga bagi saya dapat bersama dengan Ibu Monika, juga sama kita akan bersama-sama ke depan membesarkan IIS ini juga, mencari peneliti-peneliti belia, karena ini inovasi ini memang sebenarnya mesti dimulai dari tingkat belia. Itu amatlah bagus, karena kalau di tingkat Aceh sendiri, Ibu, saya memang punya satu kesan bahwa memang kita perlu kerja lebih kuat. Kita perlu kerja lebih keras untuk membuat anak-anak Aceh ini paham tentang inovasi sejak dari belia, dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Karena kalau dari sekarang memang kesadaran itu masih sangat kecil, tetapi kita boleh jadikan satu challenge ini sebagai sebuah peluang di masa yang akan datang. Kita juga dari UI akan terus menggerakkan dosen-dosen kita untuk memberi kontribusi kepada sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA untuk memberi pemahaman bagaimana dapat menumbuhkan idea-idea daripada innovation ini yang ada di sekitar kita. Dan amat menarik tadi Prof. Masnah juga menyebutkan bahwa idea itu boleh muncul dari apa yang ada di sekeliling kita, bahkan hal-hal yang unik yang kita tidak sadari. Mungkin pernah dulu pada saat pertemuan kita dulu, Prof, kita menemukan satu buah rumbia, satu konsep bagaimana pliu itu boleh diproses menjadi suatu makanan yang tanpa pengawet tapi boleh bertahan lama. Itu juga suatu ide yang sebenarnya kearifan lokal yang ada di Aceh dan boleh diangkat menjadi suatu hal yang unik. Jadi saya sebenarnya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Monika, juga kepada Prof. Masnah yang tadi sudah memberikan lagi-lagi gambaran pemahaman yang cukup baik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini kita dapat mengambil manfaat yang besar. Juga saya berharap kepada para guru yang ada pada konferensi hari ini, pertemuan kita hari ini dapat memberikan pencerahan kepada student agar dalam event ini dapat berkontribusi, dapat ikut bersama. Dan alhamdulillah juga Ibu Monika tadi sudah memberi rentang waktu yang lebih panjang, khususnya Aceh memberikan waktu lebih luas 1 minggu. Ya Bu ya, insya Allah juga itu sudah menjadi satu alternatif lah bagi kita. Saat ini mungkin kita butuh persiapan karena memang Aceh mungkin yang terakhir. Saya begitu Ibu Monika sampaikan, saya amat berantusias walaupun dalam waktu singkat saya terus mengumpulkan tim bagaimana ini boleh berjalan, karena memang semangat inovasi itu memang sudah ada di tingkat universitas di UI yang merupakan pertama sekali sebagai penyelenggara inovasi di tingkat Sumatera. Jadi untuk kali ini saya apapun Bu Monika insya Allah siap untuk berkontribusi, membantu semaksimal mungkin, dan tidak hanya untuk sekarang, mungkin ke depan, next-nya kita akan membuat dalam event-event yang lebih besar lagi. Insya Allah antara UiTM, UUI, dan dengan organisasi IIS kita akan bergandengan tangan, membesarkan inovasi ini, membesarkan anak-anak daerah atau anak-anak Nusantara untuk bisa tampil di tingkat internasional. Insya Allah seperti itu. Dan terima kasih sekali lagi untuk Prof. Masnah, Dr. Sarah, dan Ibu Monika atas semua partisipasi pada hari ini. Salam hangat dari saya, dari Aceh untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Prof. Marniati yang juga sudah sekaligus memberikan closing speech-nya. Dan karena kita juga sudah di penghujung gelaran untuk webinar sosialisasi Lomba Peneliti Belia Aceh 2020, saya Armian Nasri dan juga seluruh kru dari UB On TV dan juga seluruh dari panitia para dosen Universitas Budaya Indonesia mengucapkan terima kasih banyak. Dan tentunya juga nanti buat para semua partisipan itu juga bisa mendapatkan sertifikat secara free, dan itu untuk informasinya
Nah, itu juga ada bisa di link komentar atau juga di kolom komentar, itu juga ada informasinya bagaimana cara mengakses how to get the free certificate for all the participant untuk hari ini. Oke, thank you very much untuk semuanya, untuk Prof. Masna, untuk Dr. Sarah dan juga Ibu Monika Raharti. Nah, semoga juga program kita dan tentunya juga untuk Lomba Peneliti Belia Aceh 2020 untuk mencetak generasi-generasi mendatang yang awake terhadap teknologi dan pasti juga bisa selalu berguna untuk masyarakat luas dan tentunya juga nggak hanya di nasional tapi juga di internasional. Oke, langsung dari studio UB On TV dan dari Universitas Budaya Indonesia, saya Armin Nasri pamit, dan juga untuk para pemirsa di rumah yang juga mengakses UB On TV, kita mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di webinar-webinar mendatang hanya di UB On TV bersama Universitas Budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Saksikan siaran langsung seminar sosialisasi Lomba Peneliti Belia Aceh tahun 2020, Rabu 1 Juli 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat via Zoom, dengan pemateri Dr. Sarah Sabir Ahmad, Prof. Dr. Edjang Marniati MKes, Prof. Dr. Maznah Wan Omar, Dr. Andes Rahmat Fitri HD MPA, dan Monika Raharti. Dapatkan sertifikat gratis live di UB On TV.